warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, sami'allahu liman da'a, man tawakkal 'ala Allahi kufiya, wa man i'tasama billahi naja. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mustafa, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin Sayyidil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Farabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi tammim bi khair. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah, dengan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, Allah pertemukan kita kembali di waktu yang mulia ba'da subuh, yang mudah-mudahan di waktu yang penuh dengan keberkahan ini kita berdoa semoga senantiasa Allah selalu memberikan kita semua taufik dan hidayahnya. Allah berikan kita sehat walafiat dalam taat kepadanya. Dan mari juga sama-sama kita doakan guru kita Kiai Haji Abdul Halim Al-Qarni atau Abi Taya, mudah-mudahan beliau selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, kita berada di bulan Rajab, yang dimana bulan Rajab ini adalah bulan yang paling mayoritas ulama sejarah mengatakan Isra wal Mi'rajnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak membicarakan perihal tentang Isra wal Mi'raj, melainkan buah hasil atau samrah daripada Isra wal Mi'raj, yaitu ibadah sholat 5 waktu. Sholat ini merupakan hadiah terbesar dari Allah untuk umat Nabi Muhammad, yang sebenarnya bukan ibadah yang baru, melainkan sudah ada dari sejak dahulu. Dan begitu paling banyaknya macam-macam daripada ibadah sholat. Yang wajib mungkin 5 waktu dalam sehari semalam, namun yang sunnah ini yang begitu teramat banyak, yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ataupun yang dilakukan oleh para sahabat lalu disetujui oleh Nabi Muhammad. Maka tema kita pada pagi hari ini adalah membicarakan tentang macam-macam daripada sholat sunnah atau macam-macam bagian-bagian daripada sholat sunnah. Karena motivasi terbesar kita untuk melaksanakan sholat sunnah itu tidak lain adalah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ada seorang sahabat yang merasa sedih, merasa bingung, bahkan wajahnya itu pucat. Ditanya oleh Rasulullah, kalau tidak salah sahabat tersebut bernama Sayyidina Thauban radhiyallahu anhu. Malaka ya Thauban, ada apa engkau wahai Thauban? Ya, aku melihat wajahmu itu tidak seperti biasanya. Apakah engkau sakit, kata Nabi? Tidak ya Rasul, tapi ada satu yang aku pikirkan, ya, yang satu aku renungi, bahkan membuat aku terkadang menangis. Nanti di akhirat, apakah aku masih tetap bisa bersama-sama dengan engkau sebagaimana ketika kami bersama dengan engkau di dunia ya Rabb, ya Rasulullah. Jadi kekhawatiran sahabat ini nanti tetap bisa berjumpa atau tidak dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya kalau misalnya tetap berjumpa, tentu engkau wahai baginda pasti akan berada di surga yang paling tinggi. Sedangkan aku, nah ini ya satu kerisauan daripada Sayyidina Thauban. Akhirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan solusi kepada Sayyidina Thauban. Idzan, kalau begitu wahai Thauban, kalau kita ingin tetap bersama-sama di dunia dan di surga, a'inni ala nafsika bikasrati sujud. Bantulah diriku atas dirimu itu untuk engkau memperbanyak sujud. Bantulah diriku dengan dirimu ini dengan memperbanyak sujud. Ulama mengatakan memperbanyak sujud di sini adalah dengan kita memperbanyak sholat. Tentu yang dimaksud sholat di sini adalah sholat sunnah. Berarti ini motivasi besar bahwa sholat sunnah ini insya Allah akan mendekatkan kita dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam
di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kata ulama dalam kitab fikih, macam-macam sholat sunnah itu dibagi menjadi 3. Ada nafilatun muaqqatatun, ada sholat sunnah yang memiliki waktu. Ada nafilatun zatu sababin, ada sholat sunnah yang memiliki sebab. Ada yang ketiga, nafilatun mutlaqatun, nafilah mutlak yang tidak memiliki sebab, tidak memiliki waktu. Jadi ada macam sholat sunnah yang memiliki waktu, kemudian ada yang memiliki sebab, ada juga yang tidak memiliki sebab, tidak memiliki waktu. Yang pertama, sholat sunnah yang memiliki waktu itu seperti tarawih, sholat sunnah tarawih, sholat witir, nanti dibahas tuh secara globalnya. Sholat sunnah rawatib, qobliyah, ba'diyah, dia ada waktunya. Maka itu digolongkan oleh ulama sebagai sholat sunnah yang memiliki waktu. Kemudian yang kedua, sholat sunnah yang memiliki sebab, dan sebabnya itu terbagi lagi menjadi 3. Ada yang sebabnya terdahulu, ada yang sebabnya berbarengan, ada yang sebabnya belakangan, mutaakhir. Jadi ada mutaqaddim, ada muqarrin, ada mutaakhir. Sholat sunnah yang sebabnya terdahulu itu seperti sholat sunnah tawaf. Setelah kita melaksanakan tawaf 7 putaran, maka dianjurkan di situ kita untuk sholat sunnah tawaf sebelum kita melaksanakan sa'i kalau kita lagi buat umroh. Ini kenapa dikatakan sholat sunnah yang memiliki sebab terdahulu? Karena sebabnya lebih mendahului daripada sholatnya. Jadi tawaf dulu baru sholat. Lebih gampangnya lagi, selain daripada sholat sunnah tawaf, yaitu tahiyatul masjid. Nah ini tahiyatul masjid. Ini dikatakan sholat sunnah yang sebabnya terdahulu. Kira-kira kita kalau mau sholat sunnah tahiyatul masjid, sholat dulu apa masuk masjid dulu? Ya masjid dulu. Di mana sholat tahiyatul masjid di halaman gitu? Nggak ada ceritanya. Makanya masuk masjid dulu, barulah dia sholat sunnah. Gara-gara ada sebabnya dia masuk masjid, maka ada kesunahan nanti tahiyatul masjid. Dan tahiyatul masjid nanti juga ada dalam masalah terperincinya, ya seperti apa dan bagaimananya. Nah ini sholat sunnah yang sebabnya terdahulu. Atau juga sholat sunnatal wudu, kata ulama fikih. Sholat sunnatal wudu, walaupun Nabi belum tidak menjalankan, tapi yang menjalankan ini adalah Sayyidina Bilal bin Rabah radhiyallahu taala anhu. Makanya tadi saya katakan tidak semua salat sunnah itu adalah pekerjaan dari Nabi, tapi mungkin ada inisiatif dari sahabat yang akhirnya disetujui oleh Nabi, bahkan direstui, diridhoi oleh Allah. Nah ini contohnya adalah sunnatul wudu. Ketika Nabi pulang daripada Isra wal Mi'raj, Nabi nanya Sayyidina Bilal, "Wahai Bilal, apa yang kau kerjakan? Ya, sesungguhnya aku mendengar dufana alaika fil jannah, daripada langkah-langkah daripada kedua sandalmu itu udah di dalam surga." Sayyidina Bilal kaget. Ya, Sayyidina Bilal kaget. Inilah stabilnya iman para sahabat, Pak. Jadi walaupun udah tahu ada berita baik, hatinya nggak sama sekali naik. Kalau kita dikata begitu, udah tinggi kaki kita nggak napak udah langsung. Ya. Nah, Sayyidina Bilal bingung, saya nggak buat apa-apa ya Rasul, ghaira anni, selain aku ini, kalau habis wudu, shallaitu rakaatain, aku sholat 2 rakaat itu saja. Dan aku selalu dalam keadaan berwudu, terusan hadisnya. Jadi sahabat yang selalu memegang, nggak pernah hadas, itu adalah Sayyidina Bilal. Dan setiap kali habis wudu, sholat 2 rakaat, habis wudu, sholat 2 rakaat. Ini kata Nabi, yang membuat suara sandalmu itu di dalam surga. Berarti yang masuk surga sendalnya doang? Ya enggak, bukan begitu juga. Kalau sandalnya aja udah ada dalam surga, ya orangnya nanti menyusul. Nah ini yang dikatakan oleh ulama sebagai sholat sunnatal wudu, ya, sebab mutaqaddim. Karena nanti di sini akan kita tahu waktu-waktu yang haram untuk melaksanakan sholat apa, gitu. Ya, waktu-waktu yang haram itu kan ada 5. Apa aja sholat yang diharamkannya itu? Ya, jenis sholat apa? Kembali, sholat sunnah yang memiliki sebabnya muqarin, berbarengan, yaitu sholat kusuf dan khusuf. Udah nggak ada lagi yang lain. Sholat gerhana matahari sama gerhana bulan, dia harus berbarengan.
nggak bisa kita lebih dulu sholat belum gerhana atau gerhana udah kelar dia baru sholat. Jadi makanya kalau mau sholat gerhana pastikan dulu mulai waktu gerhananya kapan, gerhananya total kapan, berakhir gerhananya itu kapan. Gerhana berakhir udah jam 9, jam 10, setengah 11 dia baru sholat, ya nggak sah. Ya, dia harus muqarin, harus berbarengan. Mau sholat gerhana bulan, ya khusuf ataupun matahari khusuf. Kemudian sebab mutaakhir, sebabnya belakangan. Ini kata ulama sunnatul istikharah. Sholat sunnah istikharah. Kenapa? Karena setelah dia sholat baru nanti ada keyakinan, baru di situ nanti ada jawaban, baru nanti di situ ada petunjuk-petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kadang ketaksiran ya, saya juga termasuk, mungkin kita jarang melakukan istikharah. Kalau ulama dulu, Pak, itu setiap malam pasti istikharah. Kenapa? Padahal nggak ada masalah, nggak ada pilihan. Ya, tujuannya apa setiap malam itu istikharah? Agar apa yang dilakukan besok hari itu adalah aktivitas yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin dari sini juga saya berpikir kadang kita selalu disibukkan dengan hal-hal yang tidak manfaat. Apakah ini gara-gara kita meninggalkan sholat istikharah? Jadi istikharah bukan hanya dalam perkara besar. Kebanyakan kita istikharah itu selalu dalam perkara besar. Mau kawin misalnya, oh ada fulanah, bingung dah tuh, dua-duanya sama-sama cakep lagi, baru udah istikharah. Atau misalnya mau pekerjaan, mau keluar atau enggak, mau diambil atau enggak, baru. Padahal sebenarnya istikharah itu dalam hal-hal yang kecil pun memang dianjurkan. Tujuannya tadi kata ulama agar apa semua gerak-gerik daripada aktivitas kehidupan kita itu, bahwa itu adalah petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Istikharah, ya, sebab mutaakhir. Kemudian sebab sholat sunnah mutlak yang tidak memiliki sebab, tidak memiliki waktu, ya, wala sabab wala waktu, yaitu sholat mutlak. Inilah sholat yang dikerjakan para aulia, yang sampai dengan bilangan yang tidak tertentu lagi. Saking banyaknya sampai orang menyebut dia sholatnya 1000 rakaat. Yang diabadikan dalam sejarah seperti Sayyidina Ali Zainal Abidin, ya, cucu daripada Sayyidina Ali, ya, karena dia adalah putra dari Sayyidina Husain. Putra dari Sayyidina Husain, Ali Zainal Abidin bergelar As-Sajjad karena saking banyak sujudnya. Dikatakan yusolli al-farqatin kullal laila, ya, salat 1000 rakaat setiap malam. Al-Imam Abu Hanifah An-Nu'man itu juga, ya, daripada golongan ulama yang dikenal sering sholat setiap malam, sampai orang menyebutnya udah 1000 udah. Walaupun bukan berarti sholatnya 1000 rakaat, siapa yang ngitungin sholat sampai 1000? Kecapean ngitungnya malah itu. Saking udah sholat, salam, sholat lagi, takbir lagi, salam, takbir lagi, udah begitu aja. Masya Allah. Kalau orang udah ngerasain lezatnya sholat seperti itu ya jadinya. Nah, ini namanya mutlak, ya, sholat mutlak. Buat kita untuk sholat mutlak mah nanti. Sebab kenapa? Sunnah yang lain belum dikerjain. Ini karena ulama udah semua sholat sunnah dikerjain. Mau sholat sunnah apa lagi? Ya mutlak udah. Niatnya usolli aja udah. Ya qasad aja boleh. Ya, jadi semua sunnah udah dikerjain, bingung tapi pengen lagi sholat. Saking nikmatnya ya sholat mutlak. Sampai Allah anugerahi ada karomah-karomah para aulia yang sholat di alam barzahnya ada. Bahkan Rasulullah dalam riwayat Isra-nya saja ada riwayat mengatakan ketika dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, ra'aitu Musa yusolli fi qabri. Aku melihat Nabi Musa itu sholat di kuburnya. Masih sholat Nabi Musa di kuburnya. Makanya Allah berfirman kepada Nabi Musa itu, aqimus sholata li dzikri, ya, dirikanlah sholat untuk mengingatku. Naam. Itulah sholat sunnah dari segi sebab dan waktunya. Dan sholat sunnah juga terbagi menjadi dua. Ada yang disunahkan berjamaah, ada yang disunahkan tidak berjamaah. Sholat sunnah yang dianjurkan atau disunahkan berjamaah adalah Idain, Idul Fitri dan Idul Adha. Berarti disunahkan berjamaah. Kalau nggak berjamaah gimana? Boleh, bukan berarti nggak boleh. Ketiduran dari habis subuh, sholat id udah kelar di masjid, ya sholat di rumah. Ya, sholat di rumah 2 rakaat dengan 7 kali takbir dan 5 kali takbir.
Ya, ada khutbahnya Ustaz? Nggak usah. Mau khutbah sama siapa? Sama tembok misalnya, orang sholat sendiri. Atau khutbahin istri misalnya, jangan, berat khutbahin istri. Kita bilang ittaqullah, kata bini kita, kayak kagak tahu aja kelakuannya. Wah, ini yang paling tahu kelakuan kan bini ya bahasanya. Berat tuh khutbah depan bini, paling berat. Kenapa? Paling tahu urusan kita soalnya. Kalau sama orang lain nggak apa-apa ittaqullah. Jadi nggak usah pakai khutbah jadinya. Taib. Salat Idul Fitri, Idul Adha, gerhana matahari, gerhana bulan, kalau masjid nggak melaksanain, musola nggak ngelaksanain, salat di rumah sendiri. Ya, nanti ada tata caranya seperti apa dan bagaimana. Ada 3 tata cara daripada sholat gerhana, ya, baik itu kusuf atau khusuf. Kemudian itu yang dikatakan paling afdolnya sholat sunnah dari sholat sunnah yang tidak dianjurkan berjamaah. Selebihnya tidak dianjurkan berjamaah. Duha, rawatib, qobliyah, ba'diyah, ya, witir pengecualian di bulan Ramadan, tusannu fil jamaah. Hanya di bulan Ramadan witir disunahkan berjamaah, tapi di luar bulan Ramadan itu infiradi, udah sendiri-sendiri. Ya, sholat witir, sholat tahajud itu sendiri-sendiri. Kalau mau digagas berjamaah, mubah, boleh-boleh saja dan bagus, bahkan lebih menyemangatkan kita, ya, dengan satu imam. Kalau sholat sendiri malas juga, enakan diimamin. Bahasa diimamin kan kayak disupirin, kita ngikut aja jadinya. Nah, itu boleh-boleh saja, hukumnya mubah, ya. Dan paling afdolnya sholat sunnah menurut ulama, ya, ditinjau dari beberapa riwayat hadis, yang paling mengungguli dari semua sholat sunnah itu yang pertama adalah al-idan atau idain, sholat Idul Fitri dan Idul Adha, itu yang paling agung. Makanya jangan sampai kita tertinggal, tapi insya Allah nggak bakal tertinggal. Emang benar-benar diprioritaskan, saking diprioritaskannya sampai ninggalin sholat subuh. Wah, ini ajib begini jadinya. Saking diprioritasinnya jadi ninggalin subuh. Ketinggal kesiangan subuh biasa aja, kesiangan sholat id misalnya, wah langsung Masya Allah. Karena apa ya, sholat setahun sekali, lebaran, suasana lagi senang semuanya, bandingannya itu luar biasa. Padahal tetap kedudukannya sunnah. Saya pernah dapat penjelasan dari Abi Halim tuh, ya, dari Abi, bahwasanya kita banding-bandingkan saja Pak, sholat id dengan sholat Jumat. Ya, padahal jauh tuh hukumnya, ya. Jumat tuh wajib, id itu sunnah, tapi tetap paling afdol dia dari semua sholat sunnah. Tapi kita pernah lihat nggak orang sholat Idul Fitri atau Idul Adha pakai kaos sama pakai lepis doang? Ada nggak sholat id pakai kaos sama pakai lepis? Kira-kira pernah lihat nggak di waktu lebaran? Nggak ada kayaknya. Rapi semua. Preman juga pakai koko tuh hari id itu. Biar kata preman juga pakai sarung. Tapi kalau sholat Jumat, ya salam, udah kaos, ada tulisannya lagi, kaos partai lagi. Masa iya gak ada baju koko kan gitu. Nah, jadi bijaklah dalam, ya karena belajar sekali lagi ya. Orang kalau yang mengetahui akhirnya jadi bisa memilah ini Jumat ini luar biasa. Harus lebih rapi bahkan daripada sholat Idul Fitri. Ya memang Idul Fitri juga disunahkan untuk tazayyun. Tapi kita lihat daripada status hukumnya sunnah. Ya, jadi itu yang paling afdal. Kenapa dikatakan paling afdal? Qila biwujubihima. Ada pendapat sebagian mengatakan wajib. Itu sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Khususnya Idul Adha. Kalau dibandingkan antara Fitri dengan Adha, paling afdalnya itu Idul Adha sholatnya. Karena nasnya langsung dalam Al-Quran. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Fasholli di situ tuh perintahnya amr lil wujub udah. Sebagian ulama, nggak semua, ya. Jadi perintahnya wajib, fasholli li rabbik wanhar, baru berkurbanlah. Jadi Idul Adha itu lebih mengungguli sholatnya. Tapi untuk takbirnya Idul Fitri lebih mengungguli dari Idul Adha. Kenapa? Karena nasnya dalam Al-Quran. Setiap apapun masalah, kalau sumbernya yang langsung ada dalam Quran, maka itu menempati posisi pertama dalam sumber hukum Islam. Gitu. Apa di dalam Al-Quran? Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum. Bertakbirlah. Nah, itu takbirnya itu Idul Fitri paling afdal daripada takbir Idul Adha. Salat Idul Adha lebih afdal dari salat Idul Fitri. Tapi kedua-duanya menempati posisi paling tinggi, salat sunnah yang paling afdal. Kemudian setelah itu baru salat kusuf, gerhana matahari, dan salat gerhana bulan, itu juga paling afdal.
Makanya kalau udah ada gerhana matahari, gerhana bulan, jangan sampai kita lewatkan kesempatan untuk sholat. Karena perintah nabinya tuh, ya, idza ra'aitum, apabila kalian melihat asyams wal qamar, matahari dan bulan, yankashifani, ya, tersingkap, tertutup, ya, fasallu wad'u, maka sholatlah kalian, berdoalah kalian. Riwayat yang lain, watasaddaqu, dan bersedekahlah kalian. Jadi sholat, berdoa, dan bersedekah. Bukan nonton bareng gerhana. Dulu bikin nonton bareng gerhana pakai kacamata 3, kurang kerjaan begini. Acara televisi ada, ketika lagi ada gerhana matahari, acara nonton bareng gerhana. Mau ngapain? Sholat. Ya, anjuran Nabi sholat, doa, sedekah. Hatta yankashifa ma bikum, sampai tersingkap, sampai normal lagi, ya, matahari, bulan dengan kalian semuanya. Itu perintah dari Nabi. Karena dulu terjadinya ketika meninggalnya putra Nabi, ya, siapa? Ibrahim, ya, putra daripada Maryatul Qibtiyah, meninggal. Terjadi gerhana, dihubung kaitkan. Nabi langsung khutbah, inna syamsa wal qamara ayatun min ayatillah. Matahari, bulan itu adalah tanda-tanda kebesaran Allah. La yankashifani li mauti ahadin wala li hayati. Keduanya tidak mungkin tertutup karena matinya seseorang atau hidupnya seseorang. Ya, nggak akan seperti itu. Jadi bukan seperti apa yang kalian pikirkan. Kemudian sholat istisqa. Ini lagi, saya juga belum pernah sholat istisqa. Ya, hujan mulu sampai banjir-banjir Indonesia. Nggak pernah kita istisqa, ya. Alhamdulillah daerah tropis. Kemudian yang kelima, sholat witir. Witir, subhanallah. Jangan witir cuma bulan Ramadan doang. Nah, besok Ramadan masuk, keluar bulan Ramadan, keluar bulan Ramadan, bawa tuh oleh-oleh Ramadan, minimal sholat witir. Ya, minimalnya 1 rakaat, maksimalnya 11 rakaat. Adnal kamal, mendekati kesempurnaan 3 rakaat. Boleh dilaksanakan di awal malam atau di akhir malam. Paling afdal di akhir malam. Tapi bagi yang khawatir tidak bisa, fal yutir awwalal lail dalam hadis. Maka witirlah di awal malam. Berarti kapan? Habis sholat isya, ba'diyah isya, witir tutup. Mau 1 rakaat, mau 3 rakaat. Tapi 1 rakaat aja Ustaz, ya nggak apa-apa. Cuman jangan sering-sering, jadi makruh. Pelit banget sholat timbang 1 doang. Jadi makruh itu. Seminggu sekali kayak 3. Ya, ini dari umur 20 tahun sampai umur 40 tahun sholat witir 1 rakaat aja. Itu makruh hukumnya kayak gitu, ya. Sekali-sekali 3 rakaat. Ini subhanallah. Bahkan mazhab Imam Hanafi pun mengatakan wajib, ya. Witir itu mengatakan wajib. Dalam mazhab Hanafi itu witir wajib. Tapi mazhab kita Imam Syafi'i tidak, sunnah. Karena ada dalil Nabi pernah sholat witir di atas tunggangan. Karena tidak ada sholat fardu itu di atas tunggangan. Kecuali itu Nabi pasti sholat sunnah. Kemudian sholat rawatib, baru rawatib yang kelima. Id, gerhananya 2 jadi 3. Kemudian istisqa, witir yang kelima, rawatib, qobliyah dan ba'diyah. Yang banyak sekali pendapat di kalangan ulama. Ikut sebagian hadis yang ingin dibangunkan dalam surga 12 rakaat dalam sehari semalam. Ada pendapat mengatakan 10 rakaat dalam sehari semalam. Ada juga mengatakan dalam hadis 18 rakaat dalam sehari semalam. Imam Ghazali itu sampai 18 rakaat. Berarti qobliyahnya 4, qobliyah zuhur 4, ba'diyah zuhur 4, qobliyah asar 4. Nah, itu ikut tuh. Qobliyah asar 4 itu muakkad, ya. Ya minimal udah jangan sampai kita tinggalin yang 12 rakaat tadi. Ya, apa itu? 2 rakaat qobliyah subuh, sebelum subuh, ya, qobliyah subuh. 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelahnya, 2, 4, 2, berapa? 8, 2 rakaat ba'da maghrib, berarti 10, 2 rakaat ba'da isya, ya, 12. Orang yang sholat 12 rakaat sehari semalam, buniyat lahu qasran fil jannah, buniyat lahu baitan fil jannah. Allah akan dibangunkan istana di dalam surga. Ya. Kalau qobliyah zuhurnya 2 gimana Ustaz? Boleh, ya, tapi lebih afdal 4. Kalau mau lagi ba'diyahnya digabung dengan qobliyah, boleh-boleh saja. Nanti saya jelaskan itu, bahwa sholat qobliyah itu tidak mesti sebelum sholat fardu. Sholat qobliyah boleh saja dilaksanakan setelah sholat fardu. Ya, kenapa alasannya? Karena dia nafilatun muaqqatatun. Dia sholat sunnah yang memiliki waktu. Waktunya qobliyah adalah yadkhulu biwaqtil fardu, dengan masuknya waktu fardu.
Keluar qobliyah waktunya dengan keluarnya waktu fardu. Berarti dalam catatan selama masih ada waktu fardu di situ boleh untuk qobliyah. Sekalipun dia setelah sholat fardu. Kita ketinggalan qobliyah subuh nih. Karena emang bangun udah qomat misalnya buru-buru langsung wudu, langsung sholat berjamaah subuh. Nggak dapat dong 2 rakaat subuh, lebih baik dari dunia dan isinya. Setelah salam atau habis wirid sholat lagi 2 rakaat qobliyah subuh, boleh. Bukan berarti nggak boleh, boleh. Ya, kita ketinggalan qobliyah zuhur karena datang udah qomat. Ya udah nanti tinggal dilaksanakannya setelah sholat zuhur. Niatnya qobliyah pun nggak apa-apa. Pokoknya niatnya sunnah boleh. Ya, artinya niatnya apa saja boleh. Usholi sunnatal zuhri itu udah cukup. Mau qobliyah mau ba'diyah udah cukup. Karena derajat niat untuk sholat sunnah cuma 2, al-qasad wa ta'yin. Nggak ada kesunahan, sunniyah nggak ada. Nggak kayak sholat fardu ada fardiyah. Ya, jadi qasad dengan ta'yin aja. Artinya menyengaja dan menentukan. Usholi zuhra pun juga boleh udah. Itu udah masuk qobliyah, masuk ba'diyah boleh. Nah, jadi mudah sebenarnya, gampang. Ya. Nah ini rawatib. Setelah itu baru taraweh. Ya, Ramadan taraweh. Makanya kadang ada lucu ya, orang kagak ba'diyah isya tapi langsung taraweh. Ini gimana? Orang ba'diyah isya itu lebih utama daripada sholat taraweh. Kalau emang males digabung niatnya, nggak apa-apa. Taraweh sekalian ba'diyah di rakaat pertama. Kan ada tuh misalnya habis selesai salam, doa, yang lain pada ba'diyah dia duduk aja kagak mau ba'diyah. Begitu udah sholat tarawih ajrakumullah la ilaha, baru dia sholat dah tuh. Nah itu husnuzon aja, mungkin niatnya digabung kali. Ya, cuman kalau emang ada yang lebih mengunggulkan tarawih, ya di sini dalam posisinya kata ulama bahwa sholat rawatib itu lebih unggul daripada sholat tarawih, ya rawatib. Makanya kita selalu jaga, apalagi nanti di bulan Ramadan. Kemudian baru sholat duha, duha. Kemudian baqiyatun nawafil, ya sisa-sisanya daripada sholat sunnah. Ada sholat sunnah tawaf tadi, ada sholat sunnah ihram, ya habis kita mandi sunnah, kemudian pakai ihram, sholat 2 rakaat, baru niat labbaik Allahumma umrah, labbaik Allahumma hajjan, itu sunnah tuh. Ya. Kemudian tahiyatul masjid, sampai ada Nabi sholat safar dan kudum. Kita jarang nih ngelaksanin begini nih, sholat safar dan kudum. Sholat apa? Sholat perjalanan dan kedatangan. Ya, sholat perjalanan dan kedatangan. Bapak-bapak yang mau mudik misalnya, ya pesawatnya mungkin jam 1, berangkat dari rumah ya jam 10 misalnya, jangan langsung ke bandara, atau ketika di bandara sholat dulu, itu safar di situ. Lebih afdolnya dekat rumah. Kalau ada masjid, mampir dulu di masjid, sholat, baru berangkat ke bandara. Itu safar namanya, sholat sunnah safar. Mau kemana? Surabaya. Begitu tiba di Bandara Juanda menuju kampung halaman kita, jangan langsung ke rumah dulu. Dekat rumah kampung halaman kita ada masjid, mampir dulu, disinggah di masjid situ, sholat kudum kedatangan. Subhanallah, hebat ya orang ngamalin begitu ya. Jadi selalu mampir-mampir dulu ke masjid gitu. Mau berangkat apa mau datang, ya. Mau berangkat mau datang. Kadang jarang, kita udah buru-buru aja, udah pengen cepet sampai bahasanya. Akhirnya lupa sholat tersebut, ya sholat safar dan kudum. Nabi ketika baru datang dari perjalanan nggak langsung ke rumah, masjid dulu sholat 2 rakaat, baru menemui keluarganya, menemui istri dan yang lainnya. Nah itu sisa-sisa daripada sholat sunnah. Di sini dijelaskan beberapa daripada sholat sunnah seperti tadi, yaitu sholat witir, yang dimana Rasulullah SAW bersabda, ya, man lam yutir falaisa minna. Mungkin ini yang diambil berat ya di mazhab daripada Imam Imam Hanafi, bahwa witir hukumnya wajib, karena Nabi mengatakan orang yang tidak witir maka bukan bagian golongan dari kami. Ya, yang tidak witir bukan bagian golongan dari kami. Makanya diambil berat mungkin oleh mazhab Imam Hanafi, sehingga mereka berpendapat wajib. Ya. Kemudian witir tadi bisa dilaksanakan dengan 2 cara, baik dengan wasal atau fasal. Wasal itu menyambung, fasal itu dengan memisah. Ya, sebagaimana yang kita kadang melaksanakan di Ramadan, ada yang 3 rakaat dengan 1 salam, ada yang 3 rakaat 2 salam. Ya.
Yang afdal gimana? Ya dua-duanya boleh, tapi kalau yang mau dapat banyak pahala 3 rakaat 2 salam. Karena di situ akan mendapatkan tambahan takbiratul ihram dan juga tambahan salam. Di mana dalam satu kaidah makana aktsaru fi'lan aktsaru sawaban au fadlan. Yang paling banyak pekerjaannya maka di situ akan banyak pahalanya. Itu yaitu salat witir. Ya, mudah-mudahan Allah berikan kita taufik tidak pernah meninggalkan daripada salat witir. Amin. Ya, salat witir apalagi sampai salat witirnya 11. Makanya nanti akan ada masuk pada bab salat tarawih. Salat tarawih di zaman Nabi masing-masing. Ya, baru berjamaahnya kan di zaman Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu yang digagas oleh beliau, udah kumpulin aja semua dengan satu imam. Jadi berjamaah tuh tarawih. Akhirnya dikukuhkan oleh ulama salat sunnah yang dianjurkan berjamaah dulu infiradi sendiri-sendiri. Dan Nabi mengatakan hanya umum man qauma ramadhana, siapa yang bangkit di malam bulan Ramadan, maksudnya salat. Maka ulama mengatakan paling minimal tarawih 2 rakaat. 2 rakaat. Mau ikut 11 rakaat itu sholatnya Nabi setelah Isya memang sholat 11 rakaat. Tetapi dalam hadis fi Ramadan wa fi ghairi Ramadan, Nabi itu habis Isya pasti sholat 11 rakaat. Mau di Ramadan di luar Ramadan. Jadi nggak bisa dikukuhkan sekali bahwa itu adalah sholat tarawih. Karena di luar Ramadan pun Nabi sholat 11 rakaat setelah Isya. Ada yang mengatakan itu adalah witir dengan berbagai ihtimal, kemungkinan daripada ulama seperti itu. Mau ikut Sayyidina Umar 20 ya 20 rakaat. Kita berantem 11 20 di Hadramut sholat tarawih 100 rakaat. Ayo mau kayak gimana itu? Karena 5 masjid yang yang membuat sholat tarawih dengan waktu yang berbeda-beda. Sampai kapan? Sampai datang waktu sahur. Coba itu sholat tarawih sampai sahur 20 rakaat di masjid ini misalnya. Udah selesai ya, berjalan lagi ada masjid sebelah 20 lagi di sini bikin lagi. Selesai 20 di sini. 5 masjid bikin 20. Loh berapa udah? Ya 100 rakaat sampai sahur baru pulang dah tuh. Baru pulang. Itu saking ingin menghidupkan daripada bulan suci Ramadan. Cuman di sini dikatakan ya, kata ulama, tarawih itu adalah rakaataini bi taslimatin wahidatin. Ya, 2 rakaat dengan 1 salam. Makanya itu yang masih diragukan sebenarnya dalil sholat tarawih 4 rakaat 1 salam. Itu dari mana wallahu alam. Dan ini masih banyak masjid yang menjalaninya. Mananya 11 rakaat 4-4-3 kayak formasi bola udah 4-4-3. Enak emang lebih cepat begitu. Lebih cepat. Dan juga sebenarnya tarawih kan tarwih ya. Jadi istirahat ya 2 rakaat, udah 4 rakaat ngopi dulu ya, ada roti, makan roti dulu, enaknya begitu. Kalau kita enggak 2 rakaat buru-buru udah, sampai ada yang ajib itu sholat berapa menit kelar semuanya, encok selesai sholat itu semuanya. Innalillahi. Naam, sholat tarawih. Dan masih banyak lagi salat-salat yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Silakan yang mungkin ada pertanyaan. Masuk waktu isyraq. Yang ada pertanyaan dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Jainal, Pak Ustadz. Ya, ahlan wa sahlan. Saya ingin lebih tahu ya, lebih tegas tentang kaitan dengan sholat fajar, Pak Ustadz. Karena saya memahami sholat fajar itu ada berdiri sendiri, sholat fajar namanya, ya. Gitu. Yang kedua adalah orang menyebutnya fajar itu adalah hanya waktu, gitu, waktu fajar, gitu. Dan adapun sholatnya adalah tahajud juga diakhiri dengan witir, gitu. Atau misalkan ada yang menyebutnya dengan qobliyah subuh, gitu. Ya. Nah maksud saya itu yang benar itu yang mana gitu maksudnya Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Masya Allah bagus. Sepengetahuan saya, mungkin nanti bisa diralat kalau mungkin ada yang lebih lagi. Sholat fajar, sholat ghadat, qobliyah subuh, itu hanya satu istilah aja, qobliyah subuh. Ya, kalau saya lebih condongnya di situ. Tapi pernah juga memang ada jamaah mempertanyakan, tapi ada yang sholat fajar tapi sebelum subuh Ustadz. Ya itu masuknya masih tahajud, cuman di waktu fajar gitu kali.
Tapi kalau saya fajar itu adalah qobliyah subuh. Maka qobliyah subuh bisa dengan niat usolli sunnatal fajri, sunnatal ghadat, sunnatal qobliyatis subhi. Nah itu udah masuknya 2 rakaat tadi sebelum subuh. Yang Nabi hanya membaca Al-Kafirun dengan Al-Ikhlas. Qobliyah subuh itu baca Al-Kafirun Al-Ikhlas. Atau ada riwayat baca Alam Nashrah dengan Alam Tara. Man qara'a alam wa alam lam yusib alam. Wah, itu kan man qara'a alam wa alam lam yusib alam. Siapa yang membaca Alam Nashrah dan Alam Tara tidak akan terkena alamun. Alamun itu apa? Penyakit. Nah, itu di qobliyah subuh. Ya, man qara'a alam wa alam lam yusib alam. Jadi kalau gimana mau digabung lebih bagus, namanya al-jam'u bainal fadhail. Berarti qobliyah subuh rakaat pertamanya baca Alam Nashrah dengan kuliah. Rakaat keduanya Alam Tara dengan Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Al-Fil lah. Ini nama kita Indonesia namain surat Alam Taro, padahal namanya Al-Fil. Namanya Al-Fil. Tanya orang Arab, Alam Taro, surat apa Alam Taro? Ada Cikitaro, Al-Fil ya. Cuman karena kita ngambil yang awal-awalnya doang, ya Al-Ikhlas jadi kulhu kan gitu. Al-Ma'un jadi Ar-Ra'aital. Sebenarnya tetap harus dibiasakan juga dengan nama surat yang sudah ada di dalam Al-Quran. Apa jadinya dari kecil taunya cuma Alam Taro doang, ketika tanya Al-Fil surat apa sih? Nggak tahu akhirnya. Alam Taro, oh Alam Taro. Nah ini jadi masalah kan jadinya. Karena dari kecil taunya Alam Taro, nggak tahu bahwa namanya adalah Al-Fil. Nah, jadi sepengetahuan saya itu adalah qobliyah subuh saja, Pak. Jadi hanya istilah yang memang dilakukan di waktu fajar. Karena di situ sudah masuk daripada fajar sodik. Kalau dalam waktu sholat ada fajar kadzib, ada fajar sodik. Ya, fajar kadzib, fajar yang bohongan. Fajar sendiri secara gambaran terangnya juga kita nggak tahu seperti apa dan bagaimana. Kayak apa? Apakah itu biasan saja? Apakah itu ada tandanya dengan bintang? Wallahu a'lam. Pokoknya kalau udah terbit fajar ya udah masuk waktu subuh. Bahkan kita baru tahunya terbitnya fajar kalau udah waktu subuh. Padahal ya tadi fajar dulu baru subuh. Ya, kita nggak tahu tuh fajar kayak gimana. Ya, ada shadiq, ada kadzib. Tapi mungkin ada kali di dalam dunia pengetahuan. Wallahu a'lam. Silakan, Ustaz. Ustaz, saya mau nanya, kalau sholat sunat tahajud itu masuk antara sebab waktu atau tidak sebab ataupun tidak waktu? Nah, tahajud ini dikatakan nafilah muaqqatah. Ya, nafilah yang memiliki waktu dia. Jadi tidak ada sebab. Memiliki waktunya kata ulama ya, setelah habis isya ada, setelah masuk waktu isya itu boleh tahajud, tapi afdolnya memang tidur, bukan syarat, bukan wajib. Tahajud orang belum tidur nggak boleh, nggak kata siapa. Mau tahajud jam 10, jam 11 boleh-boleh aja, cuman dengan namanya qiyamul lail ya, qiyamul lail atau diistilahkannya sebagai qiyamul lail. Tapi di itu pun juga udah boleh tahajud. Kadang orang kita itu hanya memahami tahajud itu di tengah malam, jam 2, jam berapa, jam 3. Memang itu yang paling afdol. Ketika malam itu dibagi menjadi setengah, dibagi sepertiga terakhirnya tahajud di waktu sahar. Ya, itu paling afdol. Tapi bukan berarti nggak boleh di awal-awal malam. Witir saja hadis Nabi mengatakan boleh. Cuman afdolnya di akhir malam. Ij'alu akhira salatikum bil laili witron. Jadikanlah akhir sholat malam kalian itu witir. Tapi ada hadis yang memang dalam Bulughul Maram tuh, kalau yang nggak bisa fal yutir awwalahu, maka witirlah di awal malam. Witir aja boleh habis isya, maka tahajud pun habis isya boleh. Tahajud tutup dengan witir, boleh. Bukan berarti tidak daripada kita nggak tahajud sama sekali, daripada kita nggak bangun, lebih bagus seperti itu. Cuman karena udah terlalu sudah terbawa suasana bahwa tahajud itu pokoknya jam 1, jam 2, jam 3 gitu aja. Ya, jarang ada orang tahajud jam 10 misalnya. Habis kelar nonton bola setengah 11, lu tahajud udah. Atau sambil nonton bola sambil tahajud juga nggak apa-apa, emang apa. Sambil doain biar menang timnya. Kan begitu jadinya. Boleh, bukan berarti tidak boleh. Wallahu a'lam. Jadi memiliki waktu dia masuknya, bukan sebab. Nah, ada lagi yang lain? Silakan. Jauh. Ya, silakan. Maaf, mau bertanya mengenai rukun khutbah itu kan salah satunya memberikan wasiat ya Ustaz ya. Wasiat takwa. Ya.
wasiat takwa. Bukan wasiat surat rumah, bukan ya? Iya, wasiat takwa ya. Apakah bacaan biasanya di khutbah kedua itu kan ada bacaan Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Ya, seterusnya. Apakah bacaan itu masuk wasiat takwa, Ustaz? Ya. Terima kasih. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Ada sebagian khatib ya mungkin kadang karena tidak memastikan, ada yang bacanya innallaha ya'murukum. Enggak, innallaha ya'murukum an tu'adul amanah. Beda lagi ayatnya. Itu innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Itu ayat tidak termasuk bagian dari takwa. Jadi wasiatut takwa itu benar-benar yang memang dengan sighat yang sharihnya usikum binafsi taqwallah atau langsung dengan ittaqullah. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan itu adalah gagasan dari Khalifah Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Ya, yang menutup anjuran untuk semua khatib menutup ya khutbahnya dengan ayat tersebut. Kenapa? Karena satu, mengingatkan kita kepada sesama manusia untuk berlaku adil. Innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan, berbuat baik. Terus wa ita'idil qurba. Di sini sebenarnya benang merahnya wa ita'idil qurba. Karena saat itu ahlul bait, para habaib dengan bahasa kitanya dulu, para sayyid, para imam, dulu sebutannya imam, mereka semua dibantai. Masih sisa-sisa konflik-konflik terdahulu. Orang dulu ngaku keturunan Nabi bukannya dimuliakan, tapi justru dibunuh, diuber-uber, dicari. Makanya Sayyidina Ahmad Al-Muhajir itu hijrah ya sampai ke Yaman, tadinya di Mekah. Dulu paling nyembunyiin kalau dirinya itu keturunan Nabi. Kalau sekarang justru malah ngaku-ngaku. Kenapa? Enak jadi Habib. Wah, banyak dicintai, ya, banyak duitnya katanya. Wah, ini repot lagi begini. Kalau dulu mana berani ngaku habaib, bisa dibunuh dia begitu. Makanya Khalifah Umar bin Abdul Aziz dalam rangka untuk mengingatkan umat Islam, udahlah konflik-konflik terdahulu dalam politik tersebut, ya kita katakan politik lah itu kan, namanya riasah ya, Khawarij, Sayyidina Muawiyah, Sayyidina Ali, Sayyidina Husain, Yazid dan yang lainnya. Udah jangan berimbas kepada anak keturunannya, sebab dari setelah meninggalnya Sayyidina Husain itu masih banyak itu ya apa namanya perang-perang yang luar biasa, perang berdarah, khususnya yang menimpa keturunan-keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Umar bin Abdul Aziz menganjurkan, tutup itu dengan ayat Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'idil qurba, berbuat baik kepada kurba. Kurba di sini ya ada yang mengatakan kerabat dekat kita, tapi yang paling kuat mengatakan adalah keluarga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. La nas'aluka dalam ayat walakin kami tidak menuntut la nas'aluka ajra walakin mawaddata fil qurba. Kami enggak meminta balasan kepada engkau, tetapi berbuat baiklah, kasih sayanglah kepada keluarga Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tidak termasuk daripada wasiatut taqwa. Ya, tidak termasuk wasiatut taqwa. Naam, wallahu a'lam. Ada lagi? Kelas ya, cukup. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Ya, kalau ada waktu nanti bisa dilanjutkan kembali. Ala hadhihi niyya wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين